Singkat cerita, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang pertama. Dia datang. Di tengah sakaratul maut saya dia datang. Di rumah Haleluya. sakit Budi Kemuliaan Kota Batam. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudariku, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Kesempatan kali ini saya angkat videonya orang yang mengaku sebagai seorang murtadin, teman-teman. Nama aslinya katanya Muhammad Nur Rahman. Setelah masuk Kristen lalu ditambahi, teman-teman ya, menjadi Muhammad Paulus gitu ya. Ya kalau menurut saya sih, apa sih yang menghebohkan dari kesaksian mereka itu apa sih? Coba, ujung-ujungnya paling mimpi ketemu Yesus, atau berjumpa dengan Yesus atau didatangi Yesus gitu kan. Meskipun kesaksian mereka antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Yang satu datang pada saat sakratul maut mengulurkan tangan katanya. Yang satunya bilang pakai kolor, tubuhnya kotor dan kakinya kotor gitu kan. Entah yang mana yang harus kita percaya. Apakah semuanya benar atau semuanya tidak ada yang benar gitu kan. Nah, saya ambil dari sini teman-teman ya. Nih, wih keren ya. Bapaknya kiai, selalu ngaji dan punya masjid, Muhammad Nur Rahman. Wih, keren nih. Judulnya keren ya. Pecinya nggak dilepas-lepas sampai saat ini, baju kokonya juga ya. Meskipun ini bukan bukan ini ya, bukan bukan hak paten daripada umat Islam, tapi yang lumrah dipakai umat Islam di Indonesia kan memang seperti itu ya, baju koko, peci gitu teman-teman. Oke, kita simak dulu video ini teman-teman. Jadi, singkat cerita, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang pertama. Dia datang. Di tengah sakaratul maut saya dia datang. Di rumah Haleluya. sakit Budi Kemuliaan Kota Batam. Pertengahan Desember, tepatnya 16 Desember 2006. Mm-mm. Dia datang, dia pegang tangan saya dan dia berkata, "Bangkitlah ikut aku." Seketika itu saya mengalami yang namanya mukjizat kesembuhan. Saya bilang, Ini yang pertama ya teman-teman ya. Didatangi Yesus yang pertama kali pada saat sakratul maut katanya. Dari mana orang ini tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Ya, kalau mengutip perkataan MYM, dari mana kamu bisa membuktikan bahwa yang datang itu adalah Yesus? Atau jangan-jangan kamu dibodohi atau dibohongi setan katanya, kata MYM ya. Oke, kita lanjut. sama Mm-mm. istri saya, "Yuk kita pagi pulang." Wah, istri saya kaget. "Tapi yakin?" "Yakin." Padahal saya tadinya sudah tidak bisa apa-apa. Akhirnya istri Mm-mm. saya lapor ke dokter, "Sudah bisa pulang Pak." "Ah, masa? Tuh, Bapak sembuh ya? Nggak jadi mati ya?" kata dokternya. Masih ingat saya waktu itu. Tapi Mm-mm. sudah almarhum beliau, sudah sepuh. Sudah almarhum sekarang dokternya. Akhirnya saya pulang. Nah, saya pulang itu saya mengalami kebingungan. Siapa yang datang dalam hidup saya ini? Pakai tubuh kemuliaan, kenapa saya tidak bisa melihat wajahnya? Ingat firman Tuhan berkata, ya, tidak bisa kita melihat Tuhan kalau tidak kudus. Hari itu saya Mm-mm. masih najis. Saya masih belum percaya dia. Wah, saya masih melihat tubuh kemuliaannya. Tapi nanti ada second chapter waktu saya ketemu dia, di situ saya diubah dan jadilah seperti hari ini. Saya tidak pernah bisa berhenti beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Wow. Hanya Wah, yang menjumpai Paulus ini teman-teman, dia pakai tubuh kemuliaan. Berbeda, sudah berbeda ya teman-teman. Yang menjumpai orang ini yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin ini pakai tubuh kemuliaan. Sudah berbeda antara kesaksian orang ini dengan kesaksian tante saya, tante Handayani ya, yang bilang, "Eh, saat saya tertidur
tiba-tiba saya mimpi tapi tidak mimpi, nyata, nyata sekali. Tiba-tiba saya kok melihat awan. Dari awan itu tiba-tiba muncul kaki yang begitu kotor. Lalu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang menjumpai ini siapa? Yang katanya Paulus ini kira-kira dia kakinya kotor juga, tubuhnya kotor juga, atau dia pakai kolor juga gitu kan? Nggak dijelaskan ya. Jadi Haleluya. saya pulang, saya bingung, saya cari siapa tadi itu. Saya menghentikan sholat saya menghentikan segala sesuatu, saya tanya siapa itu. Singkat cerita, saya diajak istri saya pergi ke gereja HKBP Lubuk Baja Batam. Tapi saya berharap pakai bahasa Batak, saya nggak terlalu fasih waktu itu. Nanti nggak ngerti. Akhirnya ada suatu gereja, saya datang ke sana, saya tanya, sosok itu siapa? Dia jelaskan, itu Tuhan Yesus. Tapi Bapak belum bisa melihat dia. Bapak dapat kasih karunia yang luar biasa. Anugerah terhebat itu kata. Jadi gimana? Ya Bapak begini, Bapak sudah naik di atas perahu nih. Dikasih analogi sederhana. Bapak ini sedang berada di tanah yang lama. Bapak sudah melihat di seberang ada tanah perjanjian. Oke, intinya adalah bertanya kepada pendeta. Lalu pendeta itu menjawab bahwa itu adalah Yesus. Memberi kesimpulan bahwa yang menjumpai Bapak ini pada saat sakaratul maut itu adalah Yesus katanya. Cara untuk membuktikan bahwa yang mendatangi itu adalah Yesus, caranya bagaimana? Untuk membuktikan itu, caranya bagaimana? Sedangkan menurut mereka yang ngaku-ngaku dijumpai oleh Yesus, ya, ada yang mengaku Yesus itu datang tertancap di tembok. Ada yang mengaku Yesus itu ada di papan tulis. Ada yang mengaku Yesus itu pakai jubah putih. Ada yang mengaku Yesus itu berjubah merah. Ada pula yang mengaku Yesus itu tingginya 3 meter. Ada pula yang mengaku Yesus itu tingginya 7 meter. Ada pula yang mengaku Yesus itu datang pakai kolor, tubuhnya kotor dan kakinya kotor. Mana yang betul nih? Mana yang betul? Yang betul-betul Yesus gitu ya. Sementara teman-teman ya, kalau kita membaca di kitab mereka sendiri ya, nih di Keluaran ayat 33 ayat 20, nih perjanjian lama ya. Keluaran 33 nomor 20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kita baca yang terjemahan lama, dan lagi firman Tuhan, tiada boleh engkau memandang wajahku, karena seorang manusia pun tiada dapat memandang aku serta tinggal hidup. Artinya orang yang melihat Tuhan itu pasti mati, begitu teman-teman ya. Terus di sini juga ini perkataan Yesus ya, kalau tulisannya merah seperti ini kan diklaim sebagai ucapan Yesus gitu teman-teman. Bapa yang mengutus aku, Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Tuhan yang dikabarkan oleh Yesus itu suaranya tidak bisa didengar, rupanya juga tidak bisa dilihat. Kita lihat yang terjemahan lama. Maka Bapa itu yang sudah menyuruhkan aku, ia sendiri telah menyaksikan dari halku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau nampak rupanya. Di kitab mereka sendiri justru Tuhan itu tidak bisa dilihat ya, dan tidak bisa suaranya tidak bisa didengar. Yang dimaksud Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, teman-teman ya. Tuhan langit dan bumi, sebagaimana yang termaktub di Matius pasal 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Jadi kita harus percaya yang mana nih, murtadin? Orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin ini, yang harus kita percaya yang mana? Yang pakai kolor, dia yang tertancap di tembok, dia yang tingginya 3 meter, dia yang tingginya 7 meter, atau dia yang pakai tubuh kemuliaan,
Dan siapa yang bisa membuktikan klaim-klaim tersebut? Salam akal sehat, mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.